Assalamualaikum Sobat Picasso, selamat datang di channel Picasso Rocks and Carpet. Tahukah Anda bahwa ada beberapa cara untuk mencegah bau kurang sedap di permukaan karpet masjid? Salah satunya adalah dengan menggunakan parfum. Ada dua jenis parfum yang bisa Anda aplikasikan pada karpet masjid, yakni parfum murni dan parfum campuran. Yang pertama, parfum murni. Parfum yang 100% terbuat dari bibit parfum atau parfum oil tanpa ada tambahan bahan apapun. Bibit parfum atau parfum oil ini adalah untuk memberikan aroma harum pada parfum, sabun, lotion, maupun wewangian lainnya. Disebut juga parfum karpet non alkohol karena wanginya yang tahan lama. Namun, bibit parfum ini harganya relatif lebih mahal. Yang kedua, parfum campuran. Parfum campuran merupakan jenis parfum yang terdiri dari bibit parfum dengan bahan aditif lainnya. Bahan aditif yang umumnya digunakan untuk campuran parfum adalah alkohol, metanol, ataupun air. Kelebihan dari parfum campuran ini ialah harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan harga parfum karpet masjid murni. Namun parfum campuran juga memiliki kekurangan, yakni wanginya yang kurang bisa bertahan lama dibandingkan wangi yang dihasilkan oleh parfum murni. Fungsi parfum karpet masjid. Semua orang pastinya sudah mengetahui apa fungsi dari parfum karpet masjid. Ya, fungsi dari parfum karpet masjid adalah untuk memberikan sensasi harum pada permukaan karpet serta mencegah aroma kurang sedap pada karpet masjid. Selain untuk mengharumkan permukaan karpet, parfum yang memiliki kandungan alkohol atau metanol juga dapat mencegah tumbuhnya jamur di permukaan karpet. Parfum yang berbahan alkohol juga efektif untuk membunuh bakteri dan virus yang ada di permukaan karpet. Kebanyakan muslim beranggapan bahwa alkohol merupakan zat yang memabukkan, sehingga penggunaan alkohol di dalam parfum ataupun produk lainnya hukumnya haram atau najis. Masyarakat wajib mengetahui perbedaan alkohol dan hammer. Hammer merupakan minuman yang dibuat dari proses fermentasi karbohidrat, baik yang terdapat pada buah maupun biji-bijian. Sedangkan alkohol atau etil alkohol atau etanol, yaitu suatu senyawa kimia yang memiliki rumus C2H5OH, jadi sudah jelas berbeda antara hammer dan alkohol. Hammer merupakan minuman yang dibuat dari proses fermentasi buah dan biji-bijian, di mana pembuatannya memang bertujuan untuk membuat minuman yang memabukkan. Sedangkan alkohol merupakan senyawa kimia yang secara teknis digunakan sebagai bahan pelarut pada produk-produk tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa parfum yang berbahan dasar alkohol tidak haram untuk digunakan dan pula tidak najis. Hal tersebut berdasarkan Lajnah Ulama di Al-Azhar Mesir yang menyebutkan bahwa penggunaan alkohol sebagai campuran bahan apapun tidaklah najis ataupun haram, kecuali jika tujuannya memang untuk membuat minuman yang memabukkan. Oleh sebab itu, umat Islam tidak perlu khawatir terhadap penggunaan alkohol sebagai campuran parfum karpet ataupun produk-produk lainnya. Parfum yang mengandung alkohol, terutama alkohol 75%, justru dapat mencegah tumbuhnya jamur dan membunuh bakteri di permukaan karpet masjid Anda. Langkah-langkah membuat parfum karpet. Setelah mengetahui jenis-jenis dan fungsi dari parfum karpet masjid, selanjutnya Anda perlu mengetahui bagaimana cara membuat parfum karpet masjid. Membuat parfum karpet sebenarnya sangatlah mudah dan bahkan bisa dibuat sendiri di rumah. Hanya saja, kebanyakan orang tidak tahu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, serta bagaimana langkah-langkah membuatnya. Untuk memudahkan Anda membuat parfum karpet masjid sendiri, Anda dapat menyimak penjelasan berikut. Alat-alat dan bahan. Sebelum membuat parfum karpet, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat-alat dan bahan. Alat-alatnya ialah: yang pertama, ember plastik, yang kedua, spatula kayu, yang ketiga, gelas ukur, yang keempat, gelas plastik, yang kelima, saringan, yang keenam, corong plastik, dan yang keenam, botol atau jerigen plastik. Sedangkan bahan-bahannya ialah: yang pertama, 20 ml bibit parfum, yang kedua, 700 ml alkohol, yang ketiga, 300 ml air, yang keempat, 5 ml fixatif. Fungsi dari bahan-bahan tersebut ialah: bahan pertama adalah bibit parfum. Bibit parfum berfungsi memberikan aroma pada parfum karpet. Pemberian bibit parfum pada pembuatan parfum sebenarnya opsional. Namun, memberikan bibit parfum sebanyak 2% dari total parfum yang sudah dibuat sudah sangat cukup untuk membuat parfum karpet yang wangi dan tahan lama. Sebagai contoh, jika parfum yang dibuat adalah 1000 ml, maka bibit parfum yang dibutuhkan adalah 20 ml. Konsentrasi bibit parfum yang digunakan bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera. Bahan kedua yaitu alkohol. Fungsi dari alkohol adalah sebagai bahan pelarut bibit parfum serta bahan-bahan lainnya. Untuk konsentrasi alkohol yang digunakan adalah 70% dari total parfum yang dibuat. Selain berfungsi sebagai pelarut, alkohol juga efektif untuk mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri di permukaan karpet.
Untuk bahan pembuatan parfum selanjutnya adalah air. Konsentrasi dari air untuk membuat parfum karpet masjid adalah sebanyak 30%. Fungsi dari air dalam pembuatan parfum sendiri adalah untuk mengurangi tingkat penguapan pada parfum. Seperti yang diketahui, alkohol merupakan zat yang sangat mudah menguap ketika terkena udara. Air di sini berfungsi sebagai pengikat alkohol sehingga tidak mudah menguap dan parfum tetap melekat lebih lama di permukaan karpet Anda. Bahan yang terakhir untuk membuat parfum karpet masjid adalah fiksatif. Fiksatif merupakan bahan yang umumnya digunakan dalam pembuatan parfum, lotion, ataupun sabun. Fungsi dari fiksatif sendiri adalah untuk mengikat bibit parfum sehingga aroma parfum menjadi lebih tahan lama. Cara membuat parfum karpet. Yang pertama, ukur semua bahan sesuai resep dengan menggunakan gelas ukur. Masukkan 700 ml alkohol dan 300 ml air ke dalam ember plastik. Sebaiknya saring terlebih dahulu ya air yang digunakan sebelum dimasukkan ke dalam ember. Yang ketiga, aduk campuran air dan alkohol hingga menjadi homogen. Yang keempat, campur 20 ml bibit parfum dengan 5 ml fiksatif ke dalam gelas plastik. Yang kelima, masukkan campuran bibit parfum dan fiksatif ke dalam ember plastik yang berisi campuran alkohol dan air. Yang keenam, aduk hingga rata menggunakan spatula kayu. Yang ketujuh, masukkan larutan parfum ke dalam botol plastik ataupun jerigen. Yang kedelapan, tutup sampai rapat agar larutan parfum tidak menguap. Cara mengaplikasikan parfum karpet sangatlah mudah. Cukup masukkan parfum ke dalam botol spray, kemudian semprotkan ke seluruh permukaan karpet masjid Anda. Karpet masjid akan harum dan terhindar dari bau apek dan aroma tak sedap lainnya. Cara membuat parfum karpet sebenarnya terbilang mudah dan sederhana. Bahkan Anda dapat membuat sendiri di rumah dengan alat-alat yang tersedia di rumah Anda. Kelebihan dari membuat parfum karpet sendiri adalah Anda bisa menyesuaikan tingkat kewangian parfum karpet. Anda juga bisa dengan leluasa membuat parfum dengan aroma sesuai selera Anda, di mana parfum karpet yang dijual di pasaran memiliki wangi yang terbatas. Kelebihan lain dari membuat parfum karpet sendiri tentunya harga yang jauh lebih ekonomis dibandingkan jika membeli parfum karpet di pasaran. Demikian cara membuat parfum karpet masjid ala Picasso Carpet. Semoga bermanfaat ya Sobat Picasso. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada pertanyaan dan usulan topik untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu video-video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.